Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Quran, dimanapun kalian semua berada, berjumpa dengan saya Minnatul Maula di Bincang Al-Quran. Di samping saya, terdapat dua narasumber yang sangat luar biasa di bidang Al-Quran. Beliau adalah Hafizah. Sebelum kita berbincang, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mbak, atau saya ini panggil apa sih? Mbak atau Neng atau Mbak aja kali ya. Mbak aja. Oh, Mbak aja. Biar lebih akrab kayak gitu. Oh, iya. Mbak Azza dan Mbak Ayu. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini? alhamdulillah baik. Walaupun di situasi yang masih pandemi kayak gini, tetap bisa menjalankan aktivitas kayak biasanya sih. Alhamdulillah. Kalau Mbak Ayu sendiri? Alhamdulillah baik juga, meskipun agak kurang fit, tapi ya alhamdulillah bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Tadi beraktivitas seperti biasa. Kalau Mbak Azza sendiri, aktivitasnya apa sih selama masa pandemi seperti ini? Untuk saat ini saya kan tinggal di pondok, jadi kayak ngabdi gitu. Tinggal di pondok, ngabdi, terus sama nyambi kuliah kayak gitu. Kuliah di mana, Mbak? Di Surabaya. Karena masih daring, jadi saya sempatkan untuk di pondok dulu lah gitu. Di Surabaya, Di Winsah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Ayu sendiri bagaimana aktivitasnya? Sama, saya sekarang juga masih ngabdi di Pondok Rodotul Quran Lamongan. Udah itu aja. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ngomongin tadi di pondok pesantren ya, Mbak Azza. Mbak Azza dulu mondoknya di mana aja sih? Untuk awal mondok ya. Kalau awal mondok habis dari Madrasah Ibtidaiyah itu saya lanjut di sini yang tempat saya mondok sekarang, di RQ ya, di RQ di Teluk Ganyar Lamongan. Habis itu habis MTS saya lanjut ke Tambak Beras di Jombang. Di Tambak Beras sekitaran 4 tahunan lah ya. Terus saya lanjut ke Jogja. Di situ mondok juga di Al Munawir Kerapia. Alhamdulillah. Sambil kuliah. Berarti mulai memantapkan untuk menghafalkan Al-Quran ini sejak di pondok? Untuk memantapkannya iya sih sejak di pondok. Cuman kayak nyicil hafalannya dulu ya sejak di MI kayaknya udah ada program di TPQ kayak gitu kan ya. Di TPQ ada hafalan juz amma kayak gitu. Itu udah mulai. Cuman kan kayak niatan banget itu ya waktu awal mondok. Waktu usia berapa itu Mbak kira-kira untuk memantapkan menghafalkan Al-Quran? Berapa ya, sekitar 15 sampai untuk patokan usianya juga saya kurang perhatikan sih. Kira-kira waktu sekolah di MTS atau di SMA-nya? Iya, selesai MTS. Jadi pas di MTS tuh karena belum ada programnya juga di pondok, jadi belum ada niatan untuk ke situ. Tapi selesai MTS lanjut ke Tambak Beras itu karena di pondoknya udah ada programnya. Jadi saya itu pun nggak yang langsung masuk pondok langsung milih program itu, cuman masih ada itunya, step-stepnya dulu kayak gitu. Kalau Mbak Ayu sendiri bagaimana? Mondoknya di mana aja ini? Kalau saya habis lulus MI itu dulu ke Siman, di sana sambil mondok, terus sambil hafalan juga, tapi enggak yang ke hafalannya banget, cuma sampingan gitu aja, cuma nyicil. Terus setelah lulus MTS itu saya pindah pondok ke Salatiga, Pondok Pesantren Nazalul Furqon Salatiga. Berapa tahun itu Mbak? Sekitar 7 tahunan. Wah, Masya Allah, 7 tahun. Jadi sekali ya. Nggak dapat apa-apa tapi. Terus Jadi untuk Mbak Ayu ya, Mbak Ayu memantapkan untuk menghafalkan Al-Quran? Ya sekitar itu, lulus MTS itu saya ada niatan pengen banget ke yang lebih ke Al-Quran gitu aja. Alhamdulillah, berarti sejak sekitar usia SMP gitu ya Mbak ya? Iya. Cuman bedanya yang Mbak Ayu itu kan mondoknya lebih istiqomah gitu ya katakanlah. Cuman kalau saya kan kayak pindah-pindah dari sini ke sini terus balik lagi ke sini. Ya, pengalaman dari Azza. Oh iya. Selain mondok nih Mbak ya, dari usia segitu udah mantapkan menghafalkan Al-Quran. Kira-kira motivasi terbesar dari Mbak Ayu dulu untuk menghafalkan Al-Quran seperti apa? Awalnya dulu tuh pas kecil
Saya tuh lihat sepupu-sepupu saya dulu kan ada yang menghafal, ada yang hafidho gitu kan. Terus ketika dia ngaji, mbaknya ngaji itu saya kok rasanya kok pengen kayak mbak itu gitu. Terus tiap dia mbaknya itu kayak undangan simaan gitu. Saya lihatnya tuh kayak pengen gitu. Terus dari dorongan orang tua juga ada ibu. Berarti lebih besar dari orang lain ya? Maksudnya kalau dari orang tua mendorong, Iya. kalau dari orang lain karena ada keinginan sendiri untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau dari Mbak Azza ini bagaimana? Kayaknya agak sedikit beda gitu ya sama iya. Mbak. Kalau saya gimana ya? Kalau dari lingkungan keluarga juga belum ada gitu. Kayak saya mengawali untuk memilih untuk memantapkan ke situ kayak gitu. Jadi awal masuk yang di Tambak Beras itu pun nggak yang langsung fix ikut program itu. Jadi kayak prosesnya lumayan gitu, hampir setahunan. Jadi setahun itu saya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya ya sekolah, cuman nggak yang ikut program itu yang setahun itu. Jadi baru mulai mantep untuk daftar di program tahfidz itu ya di tahun kedua. Jadi kelas 2 Aliyah itu. Soalnya saya pernah pas ngaji di situ kan ada kayak ngaji weton gitu ya, ngaji weton kitab tafsir Jalalain dulu. Itu dari kiai saya, abah saya itu pernah ngendikan dawuh kayak ngasih motivasi juga sih, kayak betapa besar gitu loh, kayak pahala orang yang kayak ngulang-ngulangin gitu. Maksudnya kalau kita baca itu kan per hurufnya itu pun dinilai kebaikan gitu. Iya. Terus betapa banyak yang didapat kebaikan itu kalau kita benar-benar yang kalau ngafal kan nggak cuma sekali gitu ya, otomatis kan berulang-ulang kayak gitu. Dari situ saya juga kayak mikir, oh iya ya, mungkin apa ya, kayak agak tertarik lagi untuk ikut mematapkan hati untuk ikut program tahfidz itu. Tepatnya ya di tahun kedua itu sih baru mulai seperti itu. Tahun kedua itu sekitar usia SMP itu Mbak ya? Enggak, yang di Aliyah. Yang di 15. Aliyah. Ya sekitar 15-an gitu. 15 Soalnya tahun. dari orang tua juga kayak, kamu bisa po, kayak gitu sih sebenarnya. Terus dari sayanya malah kayak yang meyakinkan beliau-beliau itu. Gimana ya, soalnya ya insya Allah lah ya kalau ada usaha, terus juga lihat dari yang dawuhnya kiai saya tadi, itu saya juga pengen kan ya, gitu. Ya termotivasi gitu. Jadi malah lebih ke sayanya yang meyakinkan beliau, insya Allah lah ya kayak gitu. Terus atas ridho beliau juga, terus saya daftar itu. Kalau dari orang tua sendiri itu mendukung sekali ya? Awalnya kayak nggak percaya gitu, nggak percaya kayak ragu gitu, cuman terus setelah saya kayak diskusi juga kayak gini-gininya, mungkin untuk apa kedepannya kayak gini itu, terus beliau bisa menerima, terus mengizinkan kayak gitu. Alhamdulillah, saya kan bukan seorang hafidho Mbak, jadi saya juga pengen lebih banyak tahu tentang bagaimana sih menjadi seorang hafidho, kemudian bagaimana cara-caranya untuk menghafalkan dan lain sebagainya. Kira-kira nih Mbak, dari Mbak Ayu, tadi orang tua juga mendorong untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, kira-kira dari Mbak Ayu sendiri itu sebenarnya keberatan nggak sih untuk menghafalkan Al-Quran itu? Kalau ditanya keberatan, ya berat memang. Oh berat. Iya. Cuma di niat awal tadi kan saya udah pengen banget menghafal gitu kan. Terus pas dulu MTS itu sempat kan saya tuh dari lulus MI tuh udah pengen mondok yang salaf gitu kan. Tapi kan dari orang tua disuruhnya sambil sekolah gitu kan biar dapat pengalaman. Terus ya udah sama sekolah. Terus akhirnya Quran saya yang kalah. Akhirnya saya kan lebih ke kegiatan sekolah, kegiatan pondok. Qurannya kan kalah soalnya nggak prioritas di Quran gitu kan. Terus setelah lulus MTS saya pengennya kan aslinya saya pengen menghafal tuh di sarang kan nggak boleh sama orang tua, soalnya nggak ada saudara yang di sana, nanti kan khawatir gitu kan, masih kecil jauh juga ya Mbak. Terus aslinya itu malah disuruh sama sekolah juga. Terus saya nggak mau, saya pokoknya yang bersikeras nggak mau, pokoknya saya nggak mau sama sekolah, nggak mau sambil sekolah, soalnya saya sendiri juga
merasa gimana ya, kalau sama sekolah tuh saya sendiri keberatan gitu. Jadi saya lebih ke yang Al-Qur'annya aja. Terus setelah nggak dibolehin di sarang, akhirnya disuruh di Salatiga. Soalnya di sana ada sepupu saya yang mondok di sana. Jadi ada saudara yang di sana. Alhamdulillah. Kalau Mbak Azza sendiri keberatan nggak sih? Soalnya kan Sekolah gitu ya? Iya, soalnya Iya, saya sambil sekolah. Hafidhah itu kan juga harus benar-benar menjaga Qur'annya gitu kan. Iya. Nah, kira-kira niat awalnya itu, aduh, saya kepengen ini cuma kok kayaknya keberatan. Pernah nggak sih gitu Mbak? Ya. Kalau Mbak Azza sendiri. Kalau dari saya, ya emang itu alasan kenapa saya Iya. pas waktu masuk di Tambak Beras kok nggak langsung memutuskan untuk ikut program itu. Saya merasa kayak bisa nggak sih saya kayak gitu ya, kayaknya berat gitu, apalagi sambil Iya. sekolah gitu kan ya. Cuman ya itu kayak step-stepnya kayak apa namanya, waktu ya itu waktu kelas 1 itu kan saya di lingkungan situ kan ada kamar khusus yang buat tahfidz gitu. Iya. Saya lihat kayaknya mereka kayak sibuk banget ngaji kayak gitu. Terus kan dari apa ya, dari dalam hati kayak, kok kamu, masa kamu nggak bisa kayak gitu loh. Jadi emang berat, cuman ya itu kalau kita cuman tinggal gimana niat kita aja sih kayak gitu. Jadi kalau niatnya udah bener, udah mantep, itu insya Allah kedepannya juga bisa lah ya, insya Allah kayak gitu. Jadi emang harus kayak gimana niatnya dulu gitu. Situ deh. Berarti dulu di pondok itu juga sama sekolah Mbak Iya. Azza? Oh Iya, iya. yang di Alia itu di MAN ya, di MAN Tambak Beras. Nah kebetulan juga saya masuknya di yang program apa ya, istilahnya program unggulan gitu ya. Jadi Iya. ada tambahan jamnya. Jadi kalau anak yang lain pulang sampai zuhur gitu, saya sampai asar. Soalnya ada tambahan program bahasa. Jadi harus benar-benar kayak gimana memanage waktu itu benar-benar saya pikirkan juga gitu. Jadi nggak yang langsung saya mantep gitu, Mantep enggak. di- Tetap ada itunya saya, kalau saya. Oh iya. Kalau Mbak Ayu, ini tadi kan ada keberatannya. Nah, terus kira-kira niat mantep banget itu pada usia berapa? Saat lulus MTS tuh saya udah memutuskan ingin lebih ke Al-Qur'annya aja. Soalnya kebetulan di MTS tuh enggak, yang program tahfidz tuh enggak ada. Cuma di situ kan cuma ada Gus atau Ningnya itu kan yang hafid. Terus di sana juga boleh kalau ingin menghafal gitu. Tapi kan lingkungannya tetap nggak lingkungan hafid, nggak Iya. lingkungan tahfidz. Lingkungan sekolah itu ya Mbak Iya, ya? lingkungan sekolah. Jadi keberatan karena tadi karena sekolah juga. Ya kebetulan yang menghafal pas saat itu hanya dua santri aja. Dua santri itu dari seluruh pondok itu cuma dua? Dua santri Oh aja. gitu. Mungkin baru merintis gitu kan ya. Oh, Baru baru gitu. merintis Soalnya dari menantunya, nggak yang asli putranya Pak Yai gitu. Berarti bisa dibilang lika-likunya untuk memantapkan itu Iya memang sangat jadi nggak yang langsung mantap, Sangat berat, langsung iya. oh saya mantap terus saya daftar gitu, enggak, tetap gimana ya, ya gitulah, tetap ada yang membuat mantap gini, terus nanti tiba-tiba ada yang mikir kayak, oh kok berat, bisa nggak sih, itu mungkin dari setan gitu ya, biar nggak ngebiarin kita buat daftar kayak gitu, kayak terus ya alhamdulillah, terus ya saya bersyukur banget sih kayak di apa ya, kok disempetin ada kemantepan itu, terus sehingga saya bisa kayak daftar ikut program itu. Sampai saat ini kayak rasanya bersyukur banget, soalnya kan hampir-hampir kan saya hampir-hampir nggak mantep gitu ya, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah sekarang sudah benar-benar mantap dan istiqomah. Ya. Aduh, belum saya Gitu kalau ya. berat, cuman bersyukurnya kayak itu ditakdir kayak Istiqomahnya yang gitu. berat Mbak ini. Banget sih. Cuman gimana ya. Oke, ini tadi sudah membincangkan tentang pondok dan juga motivasi di dalam menghafalkan Al-Quran. Jangan kemana-mana ya, Sobat Quran, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi setelah ini.